Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di materi bab 1 yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Materi ini ditujukan untuk kelas 8 IPA semester 1. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian support our channel dengan cara like, comment, dan subscribe video pembelajaran ini. Manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan rangka, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Rangka sebagai alat gerak pasif. Fungsi rangka yang pertama yaitu penyangga dan pemberi bentuk tubuh, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekatnya otot, dan yang terakhir tempat pembentukan sel-sel darah. Kalian bisa lihat di sini ya, rangka sebagai alat gerak pasif di sini. Rangka itu tersusun dari berbagai macam tulang. Macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis. Yang ke-1 tulang pipa, yang kedua tulang pipih, ketiga tulang pendek, dan keempat tulang tak beraturan. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian. Diafisis, bagian tengah, terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Epifisis, kedua ujung, terdiri atas tulang spons. Dan yang terakhir, cakra epifis, antara epifis dan diapis. Contoh, tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpi. Kemudian tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, belikat, tengkorak. Dan tulang pendek berbentuk silindris. Contohnya tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Selanjutnya yang terakhir tulang tak beraturan. Berbentuk tidak beraturan. Contohnya wajah, tulang wajah, dan tulang belakang. Berdasarkan jenisnya atau sifat fisiknya, ada 2 macam tulang, yaitu tulang rawan, kartilago, dan tulang keras, osteon. Tulang rawan terdiri dari tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawan terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus, dan transparan, dan terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian, tulang rawan elastis. Tulang rawan ini bersifat lentur. Matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang terakhir, tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur.
Matriksnya mengandung serat kolagen tidak teratur terletak pada antar ruas tulang belakang. Selanjutnya, tulang keras. Tulang keras merupakan rangkai yang menyokong sebagian besar tubuh manusia. Sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen, mineral, ion Ca, kalsium, Mg, magnesium, dan Po. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Haver. Tahukah kamu, di dalam saluran Haver terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Haver melalui kanalikuli, saluran oksigen makanan dan membuang limbah. Saluran Haver lingkaran sel, cincin lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Haver. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompaks dan tulang spons. Susunan rangka tubuh manusia terdiri dari rangka aksial, yaitu tulang tengkorak, ya, terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Selanjutnya, tulang belakang atau vertebra berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 15 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada dan rusuk. Terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan tajuk pedang. Sementara tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya, rangka apendikular. Ya, rangka apendikular terdiri dari rangka apendikular atas, ya, yang bagian-bagiannya terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat atau scapula, dan tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, humerus, 2 buah tulang hasta, ulna, 2 buah tulang pengumpil, radius, 16 buah tulang pergelangan tangan, karpal, 10 buah tulang telapak tangan, metakarpal, dan 28 buah tulang jari tangan atau phalanges. Rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Hubungan antar tulang.
Hubungan antar tulang disebut juga dengan artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Jenis-jenis sendi. Yang pertama yaitu sendi mati, sinartosis. Merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku, amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan tapi secara terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Dan yang terakhir adalah sendi gerak atau diartosis. Merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulang dapat bergerak secara bebas. Sendi gerak atau diartosis tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi, dan cairan sendi. Sendi gerak diartosis dibedakan menjadi 4. Ada sendi engsel, peluru, pelana, dan sendi putar. Engsel adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya lutut, siku, dan ruas antar jari. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh dari sendi peluru yaitu sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Selanjutnya, sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi antara tulang atlas dan tulang leher sehingga kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir adalah sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi, berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contoh dari sendi pelana yaitu sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Terima kasih sebelumnya. Dan Ibu akhiri penjelasan kali ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di penjelasan berikutnya yaitu mengenai alat gerak aktif yaitu otot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.